Hanya satu Bapa yang diam di dalam ketetapanmu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Tuhan, kami rindu untuk lebih dalam lagi mengenal pribadi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati,
berkah itu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas, kasih yang mulia, kasih yang ajaib. Terima kasih untuk setiap hari yang kami boleh lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih awal bulan ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Biar itu menjadi bagian ingat-ingatan yang selalu kami ingat dalam perjalanan hidup kami sampai kapanpun. Kami menyatakan kepada dunia bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Juru Selamat yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam ujian penyembahan hari ini. Terus Tuhan kembangkan setiap talenta mereka, dan mereka ke depan lebih maksimal lagi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan pribadi-Mu pada setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Next dulu, next slide. Ya. Klik. Ya, ada realita dalam kehidupan kekristenan. Terus klik. Ya, berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Silakan saudara simpan jawaban itu. Ya, berapa lama saya menjadi orang Kristen? Mungkin jawabannya bervariasi, tapi saya tahu kebanyakan jawabannya dari kandungan mama saya sudah Kristen. Bahkan saya sudah dibaptis waktu saya dalam kandungan mama saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini menjadi satu pertanyaan perenungan buat kita. Next. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa besar Anda mengasihi Tuhan? Dan apa buktinya? Ya, hanya saudara yang tahu jawaban ini. Ini bukan masalah jawaban benar, jawaban salah. Tapi ini adalah satu perenungan yang lahir dari satu kejujuran dan kesadaran tentang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, mengapa sih begitu sulit atau begitu berat mengasihi Tuhan? Berat nggak mengasihi Tuhan? Banyak orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena mereka menilai, waduh, pengajaran Tuhan kok berat sekali. Coba kita lihat satu kisah. Saya tidak tulis di sini. Kita lihat satu kisah di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat 60. Kita akan mulai dari kisah ini, saudara. Ya. Judulnya di situ murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya. Yohanes 6 ayat 60, demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi banyak yang berkomentar, ini keras, pengajaran Tuhan ini keras, khotbahnya begitu keras, nyinggung saya terus, kena lagi. Dan akhirnya coba kita lihat di dalam ayat yang ke 66. Kita loncat ke ayat 66, demikian di sana dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena pengajarannya begitu keras. Ya, kerasnya keras seperti apa sih?
Yang jelas firman Tuhan itu akan menempelak dosa. Yang jelas firman Tuhan itu akan membongkar setiap kesalahan yang mungkin disembunyikan bertahun-tahun, dibongkar. Bagi sebagian orang tidak nyaman. Manusia itu lebih suka dipuji, betul gak? Dipuji, dibilang wah hebat, keren. Tapi begitu ada teguran, hanya sedikit orang yang bisa menerima teguran atau koreksi. Orang lebih suka terima pujian, sanjungan. Walau kadang-kadang pujian atau sanjungan itu sebuah jebakan. Ya, asal Bapak senang gitu kan. Yang penting Bapak senang, ya dipuji-puji aja gitu. Bukan menyampaikan suatu fakta, bukan menyampaikan suatu kebenaran yang apa adanya. Tapi itulah realitanya, banyak orang suka hal yang demikian, tapi menghindari perkataan yang keras, perkataan yang menempelak dosa, yang membongkar, yang menyatakan kesalahan. Orang kadang-kala maunya kesalahannya itu ditutupi, disembunyikan supaya nggak ketahuan. Makanya banyak orang hari-hari ini lebih suka datang ke gereja yang besar, yang jemaatnya 5.000 bahkan 10.000. Kenapa? Kita sendiri di depan di antara 10.000, ya nggak ada yang tahu salah saya. Semua senyum-senyum semua sama saya. Saya berbuat apapun nggak ada yang peduli, dan orang lebih nyaman dengan pola ibadah seperti itu. Tapi apakah ketika kita masuk dalam komunitas seperti itu akan membawa perubahan dalam hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik? Enggak, karena dosa akan tetap dosa. Kesalahan akan tetap jadi kesalahan, tidak akan pernah terkoreksi, tidak akan pernah dinyatakan. Nah, kalau kesalahan tidak dinyatakan, ya nggak akan ada perbaikan, iya kan? Tidak akan ada perbaikan. Padahal Tuhan mau kita menjadi pribadi yang semakin baik serupa Kristus. Murid-murid ini dikatakan banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini tentunya bukan 12 murid. Jadi murid Tuhan Yesus itu ada 12, kemudian di bawah 12 itu ada 70 dan ada murid-murid yang lain. Bukan yang 12, tapi termasuk dalam yang 70 itu. Banyak di antara mereka mengundurkan diri karena apa? Perkataan Tuhan Yesus keras. Sampai pada akhirnya di dalam ayat yang ke-67, ayat yang ke-67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jelas kan di sini yang pergi itu bukan ya 12. Karena Tuhan Yesus tanya, kamu nggak mau pergi juga ngikutin mereka? Lalu Simon Petrus, dia berkata begini. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa kami akan pergi? Kemudian, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Beda kan? Dalam ayat yang ke-60 tadi, banyak orang berkata perkataan ini keras, siapa yang bisa terima? Ini begitu keras, ini begitu menempelak dosa, ini ngantem saya, dibongkar saya, malu saya. Akhirnya mereka memutuskan mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan. Tapi Simon Petrus punya persepsi yang berbeda. Dia berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi respon orang terhadap firman Tuhan itu bisa berbeda-beda. Ada yang beranggapan keras sekali. Ya. Kemarin saya baru dapat telepon dari seorang hamba Tuhan di Kalimantan Barat, anak didik saya. Dia baru dapat masalah, dia ditolak sama jemaatnya. Gembala ini seorang gembala, ya, ditolak sama jemaatnya. Karena apa? Karena firman Tuhannya keras. Bahkan sebelum penolakan itu terjadi, ada seorang majelisnya bilang, Pak, kalau khotbah jangan keras-keras. Kalau khotbah jangan terang-terangan. Orang nggak suka. Persis kan? Seperti yang kita baca ini. Banyak orang yang nggak suka dengan perkataan yang keras. Banyak orang nggak suka ketika dosanya ditelanjangi. Dia lebih nyaman menyembunyikan dosanya dan terus di dalam keadaan seperti itu. Tapi seorang Petrus, dia punya persepsi yang berbeda. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bagaimana bisa ada dua persepsi, dua penilaian? Ya.
Ini yang membuat orang berkata, ya sulit untuk mengasihi Tuhan, berat untuk mengasihi Tuhan. Ya, masa mau sungguh-sungguh aja harus begini, harus begitu. Ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan, gak boleh ini, gak boleh itu. Apa masalahnya? Coba slide sebelumnya. Sebelumnya. Ya, masalahnya di sini, saudara. Apa? Tak kenal maka tak sayang. Perkataan ini begitu familiar di telinga kita, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Makanya itu disampaikan ketika pengkhotbah atau pembicara baru pertama kali datang di situ, ya kan, dia memperkenalkan diri, disebut dulu ini, tak kenal maka tak sayang. Mau dikenal, ya, mau disayang. Saudara, saya kaitkan perkataan ini dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Jadi sederhananya, saudara, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak bisa sayang sama Tuhan. Simpelnya itu, ya. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak mungkin sayang sama Tuhan. Untuk mencapai satu titik kita mengasihi Tuhan, itu bahasa Jepangnya tidak ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk itu? Tidak tiba-tiba langsung mengasihi, enggak. Sama seperti kita dengan pasangan kita. Nggak mungkin kan? Misalnya orang Atria yang datang ini jalan di mall di Ion, ketika cewek cantik tiba-tiba datang, mau nggak kamu nikah sama saya? Nggak mungkin kan? Mungkin nggak gitu. Lewat proses, ya kan? Ya mungkin yang punya hubungan-hubungan di melalui media sosial, ya kan? Nggak mungkin langsung nembak, ya kan? Nggak mungkin langsung nembak. Kenalan dulu, bagi foto dulu, iya. Ada proses untuk bisa mengenal lebih dalam. Ya, demikian dalam hubungan kita dengan Tuhan. Next, yuk. Ayo, lanjut. Iya. Mengapa sulit mengasihi Tuhan? Ya, orang sulit mengasihi karena nggak percaya. Ya. Kasih itu dimulai dari sebuah kepercayaan. Ya. Sebuah keyakinan. Ya. Kenapa gagal nikah? Beda keyakinan. Maksudnya beda keyakinan. Iya, saya yakin mengasihi dia, tapi dianya nggak yakin mengasihi saya, kan beda keyakinan. Nggak bisa jalan. Harus yakin, harus percaya dulu. Kita tidak akan mungkin punya hubungan yang baik dengan seseorang. Kita nggak akan mungkin bisa ngobrol akrab dengan seseorang yang baru kita kenal, betul? Kalau saudara misalnya di bis, di kereta atau di pesawat duduk dengan orang lain, saudara pergi sendiri, ya kan? Bisa nggak ngobrolnya langsung kemana-mana? Enggak, tanya dulu, namanya siapa Pak? Tujuannya kemana? Ya kan? Tanya yang tipis-tipis dulu. Baru setelah itu ketika mulai rasa nyaman, mulai ada kepercayaan, ya berlanjut. Sampai mungkin kalau zaman sekarang kasih nomor handphone dong, kan begitu. Iya kan? Kenapa? Karena mulai timbul yang namanya satu kepercayaan. Nah, kepercayaan tidak akan timbul begitu saja. Tidak otomatis langsung kita percaya dengan orang yang baru kita kenal. Ya, next. Ya. Orang tidak akan percaya kalau belum kenal. Saudara nggak akan percaya sama orang yang ketemu di jalan. Sampai ketemu aja lalu saudara kasih nomor rekening, kasih nomor KTP, kan nggak mungkin. Semuanya itu ada prosesnya. Ya, bagiannya seperti ini. Coba next. Ya, pertama kenal dulu. Kenal ini satu dasar dari sebuah hubungan. Dari setiap hubungan itu harus kenal dulu. Kalau nggak kenal gimana mau hubungan? Ya, kenal itu berbeda dengan tahu. Saudara tahu Presiden Indonesia sekarang? Tahu, Pak Prabowo Subianto, ya kan? Tapi apakah saudara kenal dia? Enggak, saudara hanya tahu. Tahu dari data, betul kan? Pengetahuan itu kita bisa dapat dari data. Oh, dia Presiden Prabowo, umurnya sekian, tanggal lahirnya sekian, rekam jejaknya begini-begini, dia pernah jadi tentara, ya kan? Dia mantan menantunya Presiden Soeharto. Kita tahu dari mana? Dari data. Tapi apakah saudara pernah bersalaman dengan dia?
Pernah ngobrol? Berarti kita belum kenal, baru sebatas tahu. Kenal itu lebih dari sekedar tahu. Nah, kenal, setelah kenal kita baru bisa percaya. Setelah kenal baru bisa percaya. Gak mungkin ketika ada seorang yang saudara baru kenal, lalu orang itu bilang, ayo ikut saya ke Amerika, nanti saya bawa kamu jalan-jalan. Mau ikut nggak? Lah kalau saudara ikut sampai di sana ditinggalin gimana? Ya kan? Kita harus percaya dulu siapa dia, bagaimana dia, lewat apa, sebuah pengenalan. Nah, setelah percaya baru selanjutnya bisa mengasihi. Ada urutannya mengasihi Tuhan itu seperti itu. Kita kenal dulu. Ya, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan kalau kita nggak kenal? Next. Lanjut, yuk. Ya. Dimulai dari mengenal. Mazmur 9 ayat 11a dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Kalau kita sudah kenal Tuhan itu siapa, bagaimana sifatnya, bagaimana pribadinya, ya kan? Bagaimana kasihnya, bagaimana karyanya, apa rencananya bagi kita secara pribadi, kita bisa percaya. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak bisa percaya. Kita nggak bisa percaya, ya kan? Karena itu kenalilah Tuhan, kenali pribadinya. Bukan hanya dari data, nanti kita akan lihat. Kalau dari data kita baru sampai level pengetahuan, ya kan? Yesus lahir di Bethlehem, dirayakan di hari Natal, ya. Anaknya Yusuf dan Maria, ceritanya begini, itu baru mengetahui, belum sampai level mengenal. Ya, kasihnya, dia begitu mengasihi, ya, dia begitu peduli dengan orang-orang berdosa. Ya, dia punya rencana yang indah buat setiap kita. Ya, next. Ya. Wah, ini kacau nih sistemnya. Next. Tinggal klik gitu aja. Sebelumnya, kelewatan, keloncat itu. Terus belum lagi, sebelumnya lagi. Ya, bagaimana mengenalnya? Kan begitu. Ya, kita mau mengenal Tuhan, tapi banyak orang nggak tahu gimana sih caranya mengenal Tuhan. Ya, yang pertama, klik lagi. Yuk. Ya, yang pertama lewat ini. Lewat firman-Nya. Ya, lewat firman-Nya. Mengenal Tuhan itu lewat firman-Nya. Ini adalah buku yang dimana ketika kita membaca, kita mempelajarinya, kita bisa kenal pribadinya seperti apa. Ya, kita bisa mengenal sebesar apa kasihnya. Melalui Alkitab kita bisa mengenal bagaimana karyanya bagi hidup kita, apa rencananya buat hidup kita. Sebab itu 2 Timotius 3:16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi ini bermanfaat, saudara. Bermanfaat bukan untuk jadi obat tidur. Gak bisa tidur baca Alkitab ngantuk. Ya. Tapi ini adalah buku yang bisa membuat kita lebih mengenal Tuhan. Ada yang sudah membaca dari awal sampai akhir? Ada? 1, 2, yang lain? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mohon maaf ya, kadang-kala kita itu gak fair. Kita bilang saudara kita yang muslim, mereka kan cuma bisa baca, gak tahu tuh artinya. Kadang-kala kan kita bilang begitu. Saudara, mendingan mereka walaupun gak ngerti masih mau baca. Lah kita ngerti gak mau baca. Parah kan? Ini kekristenan itu parah, saya bilang.
Kita kadang-kala lebih gampang melihat semut di seberang lautan, padahal gajah di depan mata nggak kelihatan. Kesalahan kita nggak mau sadari. Kita selalu mempersalahkan orang. Ya, dia kan cuma hafal, ya mendingan mereka mau menghafal, lah kita suruh menghafal, nggak hafal-hafal, boro-boro hafal, baca aja nggak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara mau kenal Tuhan kalau nggak baca Alkitabmu? Kenalilah Tuhan, saudara. Next. Ya, yang kedua, kita bisa mengenal Tuhan kalau kita berdoa. Ketika berdoa itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Ya, kalau saudara kenalan dengan satu orang, sudah bagi nomor handphone, pastinya kan akan ngobrol. Ngobrol zaman sekarang itu bukan hanya ngobrol secara lisan, tapi ngobrol lewat WA. Ya kan, bisa tahu. Ya. Banyak orang berbicara hebat tentang Tuhan. Banyak orang itu ngomongin Tuhan. Oh, Tuhan itu gini. Tapi sedikit orang yang mau berbicara kepada Tuhan. Wah, kalau ngomong tentang Tuhan hebat. Oh, Tuhan Yesus itu begini. Kalau ditanya, kamu pernah ngomong sama Tuhan Yesus? Enggak. Saudara, lewat doa kita bisa mendengar isi hati Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lewat apa kita sebagai domba-domba mendengar suara Tuhan? Lewat kita duduk diam di bawah kaki. Lewat kita berdoa. Ya, berdoa itu bukan hanya sekedar menyampaikan list permohonan, daftar permohonan. Minta berkat, minta ini. Tapi kalau dibilang peminta-minta marah. Doa itu seperti saudara ngobrol dengan sahabat. Rasanya enggan untuk berhenti. Seharusnya seperti itu ya, saudara. Seharusnya seperti itu. Kita berbincang-bincang. Kalau saudara ketemu dengan sahabatmu, kau akan cerita dari A sampai Z, ceritain semua. Bukankah dia adalah sahabat terbaik kita? Ceritakan semua kepadanya. Dia nggak akan pernah bosan dengan doa-doa kita, saudara. Mungkin temanmu akan bosan ketika kau cerita. Ya ngapain sih lu cerita selalu tentang kurang duit terus? Mungkin orang kalau kita cerita bosan, tapi Tuhan gak pernah bosan mendengarkan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Sekali lagi, jangan cuma pandai berbicara tentang Tuhan, tapi kita juga harus sering-seringlah berbicara kepada Tuhan. Sekali lagi, sering-seringlah berbicara kepada Tuhan. Dengan engkau berbicara kepada Tuhan, kau akan makin mengenal pribadi, kau akan makin mengenal cara-caranya yang ajaib, yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Selanjutnya, mengenal Tuhan juga saya melalui ini, buru-buru. Ya, melalui persekutuan. Persekutuan seperti hari ini dalam komsel, kaum wanita, kaum pria, anak muda, dalam persekutuan kita bisa mengenal Tuhan. Kenapa di dalam persekutuan? Teristimewa di dalam komsel kelompok kecil. Kita berinteraksi, orang akan cerita pengalamannya dengan Tuhan. Dengan kita mendengar pengalaman orang tentang Tuhan, kita tahu, oh Tuhan itu seperti itu ya. Oh Tuhan itu seperti ini sifatnya. Dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Oh kuasanya dahsyat ya. Oh kasihnya begitu tidak terbatas ya. Melalui kesaksian saudara-saudara kita, melalui penyampaian penjelasan firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan dari drama Korea. Ya. Saudara nggak akan bisa mengenal Tuhan ketika nonton bioskop.
kecuali filmnya tentang Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena itu Ibrani 10 ayat 24 katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Baca dulu Ibrani 10 ayat 24. Tolong saudara Patria. Ada mic. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Iya. Jangan ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Siapa yang suka menjauhkan diri? Dengan berbagai alasan. Saudara yang jawab dalam hati, itu saya. Ya, dikatakan, marilah kita saling menasihati dalam pertemuan ibadah, dalam komsel. Kita bisa saling menasihati, bukan menghakimi. Beda ya, menasihati sama menghakimi itu beda. Kalau menghakimi itu tujuannya menjatuhkan. Tapi kalau menasihati itu memperbaiki, membimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk supaya orang tidak lagi melakukan hal yang salah dan semakin giat melakukannya. Jadi masuk tahun 2025 harus semakin cuma 3 orang yang giat, harus semakin giat, bukan semakin melemah. Menjelang hari Tuhan kita nggak akan pernah bisa kuat menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan kalau kita hanya seorang diri. Kita perlu saudara-saudara kita yang lain untuk topang kita, untuk support kita. Aduh Pak, saya malas komsel Pak. Itu tuh ada si Anu tuh, aduh nyebelin banget Pak, omongannya itu loh, kalau ngomong nggak pernah mikir dulu, ngomong sama kentut nggak ada bedanya. Banyak orang yang ngomong begitu. Saudara, justru ada orang itu membentuk pribadimu lebih sabar, betul kan? Betul. Kalau nggak ketemu orang yang jengkelin, ya kita kelihatannya sabar. Tapi ketemu orang yang jengkelin, nah teruji ini sabar bener apa? Sabar pura-pura. Terus ketika ketemu orang yang nyebelin, yang waduh, itu membentuk pribadi kita. Latihan untuk bisa mengampuni, ya kan? Latihan untuk sabar, latihan mengendalikan diri. Kalau semuanya baik ya gampang, semua juga baik. Tapi justru ketika kita dipertemukan dengan macam-macam model orang, kita dilatih untuk bisa menerima semua saudara kita seperti Tuhan Yesus menerima kita. Tuhan Yesus menerima kita pilih-pilih nggak? Oh, yang ngomongnya kasar nggak diterima. Oh, yang suka emosian, apalagi kalau bawa mobil emosian, nggak usah jadi murid Tuhan. Tuhan Yesus gitu kan? Nah, Tuhan Yesus saja terima kita, kalau kita nggak mau terima saudara kita, emang lu siapa? Ya sudah. Ya, justru dalam persekutuan kita makin dibentuk. Dalam persekutuan, dalam komunitas, ya, kita makin kenal. Oh, Tuhan itu maunya hidup itu seperti ini. Ya, next selanjutnya. Ya, lewat pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lewat pengalaman pribadi. Kalau saudara nggak pernah punya pengalaman dengan seseorang, saudara nggak akan pernah kenal orang itu. Tapi kalau saudara sering berinteraksi, ngobrol, pergi bareng, makan bareng, berantem bareng, ya kan? Saudara punya tingkat pengenalannya meningkat. Nah, pengalaman pribadi dengan Tuhan, jangan kita pikir pengalaman pribadi dengan Tuhan itu urusannya dengan mujizat aja. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu satu paket dengan penderitaan, saudara. Ya, kadang-kala ketika kita menderita, disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik. Jadi bukan hanya pada saat kita diberkati kita tahu Tuhan baik. Tapi kalau kita mau sadar di tengah penderitaan, di tengah sakit penyakit, di tengah keadaan yang terpuruk, Tuhan mau hadir buat kita. Ketika teman-teman kita, saudara kita menjauhi kita, meremehkan kita, mengabaikan kita,
Apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Tidak. Dia ada bersama dengan kita. Pengalaman pribadi itu yang membuat saya speechless tentang Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Dia begitu baik. 2 tahun saya mengalami masalah dengan mata. Jujur itu bukan hal yang gampang. Tapi dari situ saya bisa kenal dia lebih lagi. Walaupun kondisi mata kiri saya tidak sempurna, saya masih berkata terima kasih Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Nah, saudara, tingkat pengenalan itu akan meningkat seiring banyaknya pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Ya. Saya tidak keberatan ketika saudara berkata, Pak Gembala doakan saya ini, doakan saya, sama sekali tidak keberatan. Tapi alangkah lebih indah bukan cuma saya yang berdoa, tapi saudara juga berdoa, gitu loh maksud saya. Banyak kali orang berdoa, Pak Gembala doakan, saya yang berdoa, saya makin kenal sama Tuhan kan? Lah orang yang minta didoakan gak pernah berdoa. Ya ayo kita sama-sama berdoa, saya berdoa, Anda berdoa, supaya Anda juga punya pengalaman dengan Tuhan ini loh. Kalau jalan begini berdoa dengan Tuhan kan asik banget saudara. Ya. Rindukan pengalaman itu. Ya. Rindukan Tuhan, aku mau mengalami itu. Walau kadang, ya pengalaman dengan Tuhan itu istilah saya itu ngeri-ngeri sedap saudara. Ngerinya 2 kali. Waduh ngeri. Pas waktunya bayar ini bayar itu, wah, mesin ATM selalu minta maaf, M-banking minta maaf, maaf saldo tidak mencukupi. Tapi dalam kondisi begitu, ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan begitu dahsyat. Bahkan dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi kita salah, ketika kita mau datang sama Tuhan, kita akan melihat kasih-Nya begitu besar buat kita. Ya, kejar pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 13, tolong perhatikan. Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jelaskan firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku akan menjumpai kamu. Sudah belum kita mencari Tuhan? Kita kan lebih sering cari duitnya. Ya kan? Kita lebih sering cari duit, kita disibukkan dengan cari duit daripada cari Tuhan. Padahal Tuhan itu sumbernya. Ya kan? Tuhan itu sumbernya. Mari saudara, 2025 cari Tuhan. Ya. Carilah Tuhan. Ya, maka kau akan hidup. Ayat itu berkata, ya. Ayat 14 dilanjutkan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa ke tempat kemana kamu telah kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel yang karena pemberontakannya mereka harus terbuang dari tanah kelahiran di negeri asing. Tapi janji firman Tuhan, carilah aku. Ya. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Ini sesuai senada dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Carilah maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita mau mencari Tuhan, lebih susah ketemu Pak Prabowo daripada ketemu Tuhan Yesus. Jujur saudara. Coba saudara bikin janji ketemu Pak Prabowo, ditanya macam-macam saudara, keperluan apa, minta KTP-nya. Kalau saudara mencari Tuhan gak diminta KTP saudara. Kalau saudara mau berdoa kan tunjukin KTP dulu gitu. Ini Tuhan KTP saya, alamat saya. Enggak kan? Tapi kadang-kala kita enggak. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu mencari aku menemukan kamu, dan aku akan memulihkan kamu. Wow, Tuhan akan memulihkan kita. Ya. Next. Oke. Nah, apa tandanya kita mengenal Tuhan? Apakah mengenal Tuhan itu
diukur dari sudah lama menjadi orang Kristen, maka dia mengenal Tuhan? Enggak. Ya, apakah karena sudah aktif melayani mengenal Tuhan? Tidak ya? Apakah mengenal Tuhan itu kalau sudah STH, MTH atau doktor teologi? Justru kebanyakan kalau sudah STH jadi ya sarjana tinggi hati. Makin lagi MTH makin tinggi hati. Naik lagi DTH dasar tinggi hati. Bukan itu patokannya, saudara. Bukan itu. Apakah kalau sudah diangkat jadi PDP, bukan pembantu pendeta ya? Pendeta nggak perlu dibantu. Ya, bukan PDM atau pendeta. Bukan gelar-gelar seperti itu. Bukan. Sekali lagi bukan. Tapi inilah tandanya kalau kita mengasihi Tuhan. Tandanya kita kalau mengenal Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Nanti pasti ada yang komentar di bawah. Aduh, keras banget Pak Gembala khotbah hari ini. Aduh, perkataan ini keras. Ya silakan kalau saudara mau mengundurkan diri. Tapi ini firman Tuhan. Ya. Kalau kita berkata aku mengenal Tuhan, tetapi kita tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang bilang sama sebelahnya, kalau nggak nurut firman Tuhan kamu saudara yang dikasih Tuhan. Ini gamblang, ayat ini gak perlu ditafsirkan macam-macam. Ayat ini gak perlu ditelaah macam-macam, sudah jelas sekali. Tandanya kita mengenal Allah kalau kita mengikuti perintahnya. Karena perintahnya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Perintahnya itu bukan membawa kita kepada kebinasaan, tapi perintahnya itu menyelamatkan kita dari dunia yang makin kacau balau ini. Tapi banyak orang mengabaikan. Next. Oke. Nah ini sistemnya kacau. Ya. Hosea 6 ayat 3 kesimpulan. Kita baca di sini. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu ajakan bagi kita. Masuk bulan 2 tahun 2025. Jujur saya merasa bumi berputar lebih cepat dari tahun lalu. Gak tahu saudara merasa begitu gak? Saya merasa cepat banget, kayaknya baru kemarin tahun baru, sekarang sudah habis bulan Januari. 31 hari berjalan itu cepat banget. Gak tahu kalau saya merasa begitu, saudara merasa begitu atau aduh kok lama banget ya. Ya karena saya tahu saya banyak tagihannya jadi cepat banget gitu. Kalau orang yang banyak berhutang kan rasanya waktu berjalan cepat banget gitu. Saya banyak berhutang sama Tuhan, makanya saya merasa waktu cepat banget. Artinya apa? Saya belum banyak melakukan apa-apa, sudah masuk bulan 2. Januari belum banyak yang saya kerjakan untuk pelayanan di tempat ini. Tapi kok sudah bulan 2 aja? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menggunakan waktu untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan berusaha sungguh-sungguh. Kira-kira kalau berusaha sungguh-sungguh itu gimana sih? Dari dulu besok aja lah, konsernya lah. Begitu. Kalau berusaha sungguh-sungguh pasti kita penuh antusias, penuh semangat. Ya. Kalau berusaha sungguh-sungguh nggak lambat-lambat, berusaha sungguh-sungguh itu gercep. Orang yang berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, ibadah jam 9, paling enggak setengah 9 sudah ada di sini.
bukan untuk setor ke ujung dekat pintu masuk, bukan untuk setor ke sana. Tapi saya rindu yang datang bisa datang lebih dulu, datang di gereja, naik ke atas setelah menyelesaikan urusan di bawah, entah ganti oli, entah apa di bawah. Naik ke atas, saudara duduk bersama di hadapan Tuhan. Itu lebih indah ya, daripada saudara manasi mesin di sana yang berasap terus. Lebih baik saudara datang di hadirat Tuhan. Siapkan hati untuk memuji Tuhan. Siapkan hati untuk mengalami Tuhan dalam ibadah kita. Kalau saudara bisa lakukan ini, saudara akan merasakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Akan ada perubahan yang radikal dalam hidup. Ya, berusaha sungguh-sungguh harus radikal, iya kan? Berusaha sungguh-sungguh harus radikal. Saudara kalau mau dapat bonus atau gaji lebih dari perusahaan kan harus lembur. Lembur itu artinya apa? Yang menambahkan jam kerjanya, yang menambahkan waktu kerjanya. Jadi kalau saudara mau dapat lebih dari Tuhan, ya, saudara mau dapat bonus dari Tuhan, harus berani kasih waktu lebih buat Tuhan. Amin. Ya, kasih waktu lebih buat Tuhan. Nanti saudara akan lihat, dia akan muncul seperti fajar. Muncul seperti fajar. Ya. Saudara, kenapa dipakai kata-kata muncul seperti fajar itu kan biasa? Mengapa dipakai kata-kata seperti itu? Israel itu geografisnya padang gurun. Padang gurun itu kalau malam dingin sekali. Kalau malam dingin sekali. Sehingga mereka tuh rindu cepat-cepat pagi. Beda dengan orang Indonesia. Aduh, kok udah pagi lagi sih, belum puas tidurnya. Apalagi kalau hari Minggu, aduh udah pagi lagi, masih bangun pagi itu di grup udah dibilang angkotnya udah nunggu lagi. Padahal masih mau tarik selimut, mimpinya belum selesai, ya udah di pause dulu untuk to be continue gitu kan. Tapi orang Israel itu begitu merindukan cepat-cepat pagi karena apa? Malam itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Begitu dingin, begitu mencekam. Ketika pagi datang fajar, oh itu mereka exciting banget menyambut pagi. Ada satu pengharapan, ya makanya Nabi Hosea berkata, ia pasti muncul seperti fajar. Ya. Yang pagi kan fajar selalu muncul kan, matahari selalu muncul. Kalau kadang tertutup awan bukan berarti mataharinya nggak muncul. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan selalu ada buat kita. Dia selalu ada buat kita. Dikatakan dia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan yang mengairi bumi. Ya. Air berbicara soal sumber kebutuhan utama. Ketika kita mencari dia dengan sungguh-sungguh, berusaha mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melihat, maka sumber-sumber akan dibukakan bagi kita. Segala sumber akan dibukakan bagi kita. Seperti mata air yang membual, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasih Tuhan, kenali Tuhanmu lebih lagi. Ya, saudara, kadangkala orang Indonesia itu suka sesuatu teknologi. Sekarang iPhone itu akan masuk yang dari berapa yang terbaru? 16 ya. 16 sudah mulai pre-order ya, sudah mulai boleh. Pengen nggak saudara punya iPhone? Siapa yang pengen? Saudara, banyak kali orang pengen. Ya pengen hanya pengen punya aja, tapi nggak kenal fungsinya apa aja, fitur-fiturnya apa aja. Handphone yang saudara pegang, saudara bisa maksimalkan nggak ini? Kadang-kala kita nggak maksimalkan karena kita nggak tahu ada apa aja. Artinya handphone ini bisa melakukan apa aja kan gitu. Kita harus kenal dulu. Saudara akan makin percaya dan mengasihi Tuhan kalau engkau makin mengenal. Oh ternyata Tuhan bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kenali Tuhan, nanti engkau akan makin percaya.
mengenali Tuhan, engkau akan makin mengasihi dia. Ya, tak kenal maka tak sayang. Seorang anak kecil, ya anggaplah Ivana begitu ya, yang ada di antara kita. Ivana kalau dia dikasih permen yang warna-warni, lollipop, dikasih permen sama satu lembar kertas, ya satu lembar kertas, mungkin begini agak panjang sedikit, tapi itu adalah cek isinya 100 juta. Kira-kira Ivana pilih yang mana? Pilih permen. Ada enggak lah, kekristenan juga begitu. Kita lebih pilih permen daripada cek yang 100 juta. Kenapa? Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita lebih pilih dunia dengan segala semarak, dengan segala kemeriahannya, dengan segala daya tariknya yang diiklankan. Kita lebih suka itu daripada Tuhan yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih berharga. Mari kita mengenal Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Saya undang present worship kembali ke tempatnya. Siapa? Menurut kamu siapa? Menurut kamu siapa? Ini bicara soal seberapa kita mengenal dia. Pertanyaan yang begitu mendasar Tuhan sampaikan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan berkata pada murid-muridnya, menurut kamu siapa? Lalu murid-muridnya bilang, orang berkata, kau itu Elia, kau nabi, kau diutus Tuhan. Lalu Tuhan berkata, menurut kamu siapa? Seberapa kita sudah mengenal dia? Seberapa kita sudah mengenal Tuhan? Itu akan menentukan tingkat iman kita. Itu akan menentukan tingkat kasih kita kepada Tuhan. Saya rindu menyanyikan pujian tadi, pujian yang ketiga. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Haleluya. Selalu berada di dekat.
Perjamuan kudus mengingatkan kita akan karyanya yang begitu dahsyat di atas kayu salib. Perjamuan kudus membawa kita selalu terikat dengan Dia. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Saya undang Bapak Agus melayani bersama-sama dalam perjamuan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tak kenal kata sayang. Sungguh benar perkataan ini. Kadang-kala kita begitu sulit mengasihi Tuhan, begitu sulit kita berkomitmen untuk Tuhan, karena kita belum kenal seperti apa Tuhan kita. Kita belum kenal kasih-Nya. Kita hanya sepintas. Kita kenal Tuhan hanya kulitnya aja, hanya dari data-data. Mengenal itu sampai pada satu titik, mengalami pengalaman pribadi dengan Dia. Saya berdoa supaya perjamuan kudus hari ini bukan sekedar rutinitas, bukan hanya ritual gerejawi, tapi saudara boleh mengalami Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihimu, Tuhan yang selalu ada buatmu. Bahkan di titik terendahmu Dia ada. Ketika kau ditinggalkan oleh orang-orang, tapi Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kau. Justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita seringkali merasa terlalu sibuk. Kita melepaskan selembar cek itu untuk permen yang tidak berguna. Mari persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Akui segala dosamu di hadapan Tuhan, supaya kita benar-benar layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan,
Baca itu, pegang itu dalam hatimu. Ya, Tuhan yang lebih dulu berbicara kepadamu lewat ayat-ayat itu. Mungkin ayat itu berupa teguran yang keras. Jangan undur, jangan tinggalkan dia. Dia menegur kita karena dia sayang sama kita. Dia gak mau kita terus-menerus di dalam kesalahan. Dia gak mau kita akhirnya binasa karena kesalahan kita. Haleluya. Kalau saudara baca itu, angkat roti itu lebih tinggi dari kepala. Hormati karyanya di atas kayu salib. Ingat, ketika kepalanya diberikan mahkota duri yang begitu dalam menusuk, ketika tangannya dipaku, demikian juga kakinya, ketika lambungnya ditusuk dengan tombak. Semua itu karena kesalahan kita. Semua itu karena kekerasan hati kita. Dia rela untuk tujuan supaya saudara dan saya diselamatkan, supaya saudara dan saya gak masuk neraka. Dia rela tubuhnya dihancurkan begitu rupa. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita akan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Sekarang kami, gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dihadirkan di muka bumi untuk kami boleh menghadirkan Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Melalui kesaksian hidup kami, biarlah orang melihat Kristus dalam hidup kami. Tapi itu kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan anggur, mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah tawan anggur yang kita angkat dalam persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu saudara kepada Tuhan. Bersyukurlah dengan kata-kata. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Darahnya sudah menyucikan kita dari segala dosa, mengampuni kita. Setelah kita disucikan, Dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia sudah menyelesaikan. Bagian kita adalah untuk tidak melakukan dosa. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk jamahan-Mu buat setiap pribadi. Kami tahu Engkau rindu supaya kami lebih mengenal, dan Engkau tidak segan-segan menyatakan diri-Mu, menyatakan siapa diri-Mu kepada setiap kami. Biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi berusaha untuk mengenal Tuhan melalui firman, melalui waktu-waktu doa kami, melalui persekutuan. Kami akan melihat Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami lebih banyak menyediakan waktu bagi Tuhan. Kami selalu punya waktu untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau yang menyertai kami, Kau yang menyatakan pribadi-Mu lebih lagi pada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya Tuhan, atas berkat-Mu ya Tuhan, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul beribadah di tempat ini ya Tuhan, itu semua daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan, belajar mengenai mengenal dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang memberi ya Tuhan. Berkati juga apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Lawat mereka dan jawab mereka satu persatu ya Tuhan. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati
Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah Bapak. Biarlah setiap ibadah yang sudah kami dengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu ini Bapak. Bapak, kami yang hadir pada saat ini Bapak, yang mempunyai kerinduan untuk setia mengasihi-Mu Bapak, sama seperti yang tertulis di dalam firman-Mu Bapak. Bapak yang baik, berkati ya Bapak setiap jemaat yang hadir yang mempunyai kerinduan yang lebih dekat lagi padamu Bapak. Apapun yang dilakukan, yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami Bapak, biarlah itu nanti Bapak menjadi berkat yang lebih daripadamu Bapak. Bapak yang baik, kami juga Bapak bersatu hati untuk memperluas kerajaan-Mu ini Bapak. Di bulan Februari nanti Bapak, bulan Februari ini Bapak, kami akan melaksanakan aktivitas kami, rutinitas kami, komsel di berbagai tempat Bapak. Biarlah itu Bapak kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Biarlah Bapak setiap jemaat ini Bapak, libatkan setiap pelayanan-Mu, agar kami lebih mengenal-Mu lagi Bapak, lebih dekat dan lebih mengenal daripada-Mu Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan juga Bapak negara yang tercinta ini Bapak di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap pemimpin, presiden dan jajarannya Bapak, mereka sejalan dengan firman-Mu Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang Bapak. Kami juga rindu menerima berkat daripada hamba-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami sebagai keluarga, kami diikat dalam ikatan kasih Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kami menjalani tahun 2025. Pelayanan ini kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membuat kami mengembang. Tuhan yang akan membuat kami bertambah-tambah. Tuhan yang akan membuat kami semakin kuat. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak sekolah yang sudah mulai aktif belajar. Mereka sebentar akan ulangan tengah semester. Tuhan tolong supaya mereka antusias dalam belajar, mempersiapkan masa depan. Hikmat, pandaian dari Tuhan dicurahkan buat anak-anak kami yang setuju. Demikian juga anak-anak yang kuliah yang sebentar lagi masuk perkuliahan semester genap. Tuhan menolong. Tuhan juga memberkati setiap orang tua melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Semuanya itu boleh mencukupi semua kebutuhan akan pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu, angkat tanganmu dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Diberkatilah setiap usaha. Diberkatilah keluarga. Diberkatilah hidup imanmu. Terimalah berkat-berkat rohani yang membuat engkau makin mengenal Dia, dan kau akan terkagum-kagum akan karyanya dalam hidup. Dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur, marilah kita terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya